Selamat siang, Pak Amos. Selamat siang, Mas. Ini kita saat ini akan berbicara soal kinerja sebenarnya Pak Amos terkait dengan penerapan GRC, terus juga penerapan digitalisasi yang ada di Jasara Harja ini. Sebelumnya kita ucapkan selamat Pak Amos sudah mendapatkan beberapa achievement ya, beberapa penghargaan dari berbagai media, yang terbaru juga dari Business News, dari Top Business, dan dari media-media lain yang sudah memberikan penghargaan kepada Jasara Harja dan khususnya kepada Pak Amos. Dan selamat juga Pak Amos sudah menjadi Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi ya. Betul. Per Juni kemarin ya. Juni ya. Oke, kali ini kita akan bincang-bincang santai sebenarnya Pak Amos terkait beberapa penerapan manajemen risiko khususnya yang ada di Jasara Harja ini Pak Amos. Sebenarnya kita itu melihat bahwa perkembangan atau kemajuan suatu perusahaan itu tidak lepas dari adanya sosok yang menggawangi itu gitu loh Pak Amos. Nah, termasuk Jasara Harja ini kan terutama kalau kita lihat digitalisasinya ada semacam aplikasi JRCO itu. Betul. Yang baru kemarin juga bekerja sama dengan Kemendagri ya. Iya. Terus bekerja sama juga dengan Polantas. Iya. Terkait dengan ILT, terkait dengan pajak digital gitu ya. Iya. Nah itu udah keren banget lah gitu. Ini baru masuk langsung ini gitu loh Pak Amos baru diangkat langsung lari gitu loh Pak Amos. Wah ini keren banget gitu loh Pak Amos. Nah oke, kita mulai saja terkait dengan apa yang kita akan tanyakan. Pertama, apa sih Pak Amos yang menjadi faktor utama gitu loh dalam mengembangkan Jasara Harja ini gitu? Mau dibawa ke arah mana sih, terutama dari sisi digitalisasinya gitu Pak Amos? Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini menarik sekali ini ya. Arah perusahaan ini dengan digitalisasi mau dibawa kemana? Kemudian kenapa bisa mencapai apa yang diraih sekarang ini ya? Sebenarnya apa yang di kamera ini merupakan proses panjang Pak. Ya, bukan proses singkat yang langsung jadi saat ini. Ini sudah dimulai dari teman-teman dan semua terlibat ya, seluruh insan yang terkait dengan manajemen risiko itu terlibat di dalamnya. Yang utama memang adalah ini komitmen pimpinan ya, apa yang kita raih ini karena komitmen dari pimpinan kami khususnya di direksi dalam hal penerapan manajemen risiko khususnya GRC ya. Gitu. Dan sepanjang yang saya tahu pencapaian ini itu karena ada kalau boleh saya katakan 3C culture ya. Pertama itu budaya manajemen risiko itu ditumbuhkan dari atas dan teruskan sampai ke seluruh lini perusahaan ya, itu culture. Kemudian yang mengelolanya juga termasuk semua yang terkait dengan manajemen risiko itu harus kompeten, ya, harus tahu apa itu manajemen risiko, kan itu kan. Dan yang ketiga adalah ya harus dilakukan terus menerus, jadi continue. 3C ini yang kami terapkan, yang menurut saya sehingga kami bisa meraih manajemen risiko Jasara Harja. GRC Jasara Harja ini juga itu dilakukan secara digital ya. Kami sudah bisa memantaunya melalui sistem informasi manajemen risiko yang dibuat oleh tim IT. Kebetulan itu masih menjadi fungsi saya sebagai direktur manajemen risiko dan teknologi informasi. Jadi dibuat sejalan selaras gitu ya. Betul. Nah, banyak hal seperti yang tadi disampaikan, sudah banyak yang kami lakukan, tapi tidak memberikan kami merasa puas untuk itu, karena ini kan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Karena Jasara Harja itu
punya tugas untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh negara, memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Ini harus dibuktikan melalui standar yang telah ditetapkan, gitu kan. Dan untuk itu semua harus sejalan dengan manajemen risiko dan tata kelolanya juga harus sesuai dengan prosedur. Gitu. Makanya 3 komponen ini dalam penerapan target-target perusahaan sejalan seiring. Dalam prosesnya seperti apa itu? Dalam aplikasinya? Ya. Nah, dalam prosesnya ini semua syarat dalam MR itu kami GCG itu kami penuhi. Salah satunya adalah kami harus punya dokumen untuk itu, pedoman untuk itu. Ya kalau nggak ada pedomannya terus apa acuannya? Ya jalan gitu aja. Jadi ada pedoman yang kami buat. Pedoman ini cukup banyak, tidak sedikit. Dan begitu juga, jadi ada pedoman mengenai manajemen risiko. Kemudian seluruh standar prosedur operasi perusahaan itu berbasis manajemen risiko. Kemudian kami juga melengkapi organ-organ di perusahaan ini yang baik yang diwajibkan maupun atas inisiatif kami karena memang ini perlu. Ya, jadi ada namanya komite. Nah, komite itu baik itu komite yang ada di bawah komisaris maupun komite yang dibentuk oleh direksi. Ini semua kami lengkapi. Nah, dalam penerapannya itu pasti ada tantangan-tantangannya karena kan tidak semua milenial. Iya. Kalau sekarang kan mungkin kalau saya baca 70% di Jasara Harja milenial ya. 70% lebih ya. 70%. Nah, tentu yang selain 70% ini kan dalam menerapkan terutama digitalisasi atau menjalankan aturan-aturan yang ada itu ada tantangan nggak? Saya kira kalau kendala gitu. Apapun yang kita laksanakan itu pasti ada tantangannya. Dan tantangan itu menjadi motivasi supaya kami bisa mencapai target kami gitu ya. Kalau misalnya bicara soal yang bukan milenial, umumnya kan mereka ini sudah dalam kondisi comfort zone ya, yang aman gitu kan. Nah, tidak mau berubah. Nah, ini yang kita harus lakukan upaya supaya mereka mau berubah ya, dengan memberikan gambaran kondisi perusahaan yang sekarang ini. Nah, kemudian yang lain adalah adanya gap antara yang kita inginkan dengan pelaksanaan. Nah, seperti itu tuh. Kalau yang ini kami bisa menutupi melalui kompeten tadi ya. Jadi teman-teman itu diikutkan dalam pelatihan-pelatihan dan mereka kemudian mendapatkan sertifikasi gitu ya. Sehingga penerapan GCG bisa berjalan. Dan lagi yang tadi yang saya sampaikan 3C, culture Pak. Culture ini terus-menerus kita dengungkan, lakukan sosialisasi dan direksi juga menjadi role model ya untuk penerapan ini sehingga mereka bisa melihat seperti apa, katakanlah misalnya memberikan arahan, ambil keputusan harus berdasarkan manajemen risiko ya. Kemudian harus aktif misalnya ada rapat-rapat ya tidak bisa diwakilkan, harus hadir. Kami harus hadir supaya tahu apa yang berkembang di dalam ini, dalam pembahasan komite ini kan. Jadi semua harus hadir. Culture-nya itu lebih fokus ke diterapkan kepada pribadi itu untuk perusahaan atau juga culture itu ada khusus buat ada culture khusus gitu di Jasara Harja selain dalam penerapan akhlak itu, akhlak BUMN. Iya. Saya kira itu manajemen risiko yang kami tanamkan di dalam teman-teman supaya mereka karena ini kan ada kewajiban bagi mereka ini untuk melakukan identifikasi, kemudian penilaian terhadap risiko, nanti setelah itu membuat mitigasi ya. Nah, ini ada laporannya. Rutin mereka buat. Tapi kan kami tidak mau laporan mereka itu copy paste dari yang sebelumnya ke sebelumnya. Nah, kalau itu dilakukan berarti belum membudaya dalam mereka. Nah, itulah sebabnya kami ingin supaya itu MR itu menjadi budaya kerja mereka. Caranya adalah pada saat ada kegiatan
rapat kah atau pelatihan, ada namanya pretest dulu. Oke. Gitu kan ya. Setelah itu setelah mengikuti baru mereka ada post test. Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinannya dalam waktu tertentu kami buat kejutan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, ya. Nah, mereka akan memberikan respon mengenai risiko yang ada di unit dia sebagai di unit mereka, termasuk juga yang di bawah kalau misalnya dia punya staff. Oke. Berarti memang ada ini ya, menerapkannya sesuai prosedur yang sudah disepakati bersama itu ya. Nah, lanjut kalau soal ininya Pak, digitalisasi yang tadi lari ke ILT tadi itu. Oh gitu. Itu sejauh ini seperti apa sih Pak untuk mengurangi risiko-risiko yang ada melalui dari segi ininya gitu loh, klaim atau yang terjadi di kecelakaan itu gitu Pak. Itu berapa lama sih? Kalau ILT ini masih berproses. Kami nanti Jasara Harja JRku, ya platform JRku ini itu akan terintegrasi dengan sistem ETLE namanya. Electronic Traffic Law Enforcement, ya. Jadi tujuannya adalah supaya masyarakat bisa mendapatkan notifikasi kalau mereka melakukan pelanggaran di jalan. Jadi itu langsung real time? Iya, real time. Jadi katakanlah misalnya dia berada di jalan terus merasa kok ada nyala tadi ya. Bisa saja dia kamera itu meng-capture kendaraannya dia dan dia tidak sadar, tidak pakai safety belt gitu ya. Atau mengemudi dengan handphone, nah ini bisa ketangkap. Nah, dari situ ETLE itu JRku akan bisa mendapat informasi bahwa Anda melakukan pelanggaran dengan memberikan notifikasi. Yang bersangkutan harus download dulu JRku. Ya, ETLE itu masuk di dalam terintegrasi dengan JRku, betul. Nah, gitu. Jadi masyarakat akan mudah, tidak perlu lagi nunggu lama untuk mendapatkan informasi itu, ya. Atau masyarakat akan dapat informasi yang sebenarnya mungkin menjadi rahasia dia juga kan. Iya betul. Terus dikirimkan ke alamat, orang lain juga tahu. Jadi untuk menjaga privasinya si pelanggar ini nih, walaupun sudah melanggar masih kita hargai privasi dia. Dengan mendapatkan notifikasi yang dia dapatkan dari gadget melalui JRku. Kalau ngelihat titik, udah berapa titik sih yang dipasang ETLE itu? Kalau ETLE itu kebetulan itu domainnya Korlantas. Saya juga yang jelas Jakarta sudah ada, beberapa daerah sudah ada. Tapi apakah JRku sudah bisa mengakses belum? Sampai sekarang belum. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini. Targetnya sih bulan ini sudah go live. Ya, jadi kalau misalnya go live, saya berharap Bapak bisa download JRku, tapi kita berharap jangan melanggar. Nah, kemudian apa hubungannya dengan target-target kecelakaan, khususnya santunan, pelayanan Jasara Harja? Kalau ini adalah bagian daripada untuk pencegahan laka, sosialisasi kami untuk pencegahan laka agar masyarakat tertib, gitu kan? Nah, dengan mereka tahu bahwa mereka punya kesalahan di jalan, mereka memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur oleh regulasi, mereka juga akan mengingat bahwa sudah melakukan pelanggaran dan tidak lagi melakukan itu, gitu ya. Dan dengan demikian masyarakat akan tertib berlalu lintas. Kita berusaha, ini sebagian daripada upaya untuk menekan kecelakaan lalu lintas. Dalam kondisi pandemi sekarang ini, jumlah orang yang meninggal setiap jam itu menurut data ada 3 orang. Kalau sebelum pandemi itu 4 orang setiap jam, bayangin. Dan ini umumnya adalah masyarakat yang potensial, karena umurnya umur muda, antara produktif, umur produktif. Ya. Begitu juga yang kecelakaannya cukup besar. Ya. Santunan yang dibayarkan oleh Jasara Harja juga setiap tahun meningkat. Nah, termasuk di masa pandemi ini. Termasuk di pandemi ini, ya. Memang agak berkurang dibandingkan sebelum pandemi. Tapi setelah dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu, sudah masa pandemi, ya meningkat. Nah, ini kita tidak inginkan.
pertama bukan soal santunan. Kalau Jasara Harja kan diberikan tugas untuk memberikan santunan bagaimanapun kondisinya. Ya. Tapi yang kita inginkan adalah mengurangi korban kecelakaan bagi masyarakat, karena khususnya korban meninggal itu umumnya katanya sekian 65% itu terjadi kemiskinan bagi keluarga yang bersangkutan, karena umumnya menjadi korban itu adalah tulang punggung keluarga. Kalau yang kita tahu kan Jasara Harja core-nya itu asuransi ya. Iya. Anak asuransi. Nah, dalam rangka untuk mengurangi kecelakaan itu kerja sama siapa aja? Oh iya. Ya, saya kira kecelakaan ini ada namanya RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas, NKL ya. Ada 5 pilar di dalamnya, ya. Mulai dari pilar pertama itu adalah jalan, ya, PU dan sebagainya. Kemudian pilar kedua pendidikan, itu Kementerian Pendidikan. Kemudian pilar sarana prasarana itu perhubungan, sampai pada pilar yang kelima itu pasca kecelakaan, dalamnya Jasara Harja. Ya. Itu stakeholder yang berhubungan dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kemudian dalam prakteknya Jasara Harja untuk keselamatan ini dan pelayanan ini berkoordinasi, kolaborasi dengan Korlantas Polri untuk korban kecelakaan lalu lintas dan jalan, kemudian juga untuk angkutan umum dengan Kementerian Perhubungan, ya, baik itu kereta api, Syah Bandar kalau laut, dan Dirjen Udara juga kecelakaannya pesawat udara. Oke. Bahkan baru-baru ini Jasara Harja juga sudah kerjasama sama Kemendagri untuk melaunching soft launching ya, launching pajak. Ya, kemarin kami kerjasama Routex, digitalisasi Routex. Ini maksudnya untuk ada visual stiker yang dipasang di kendaraan yang menjadi alat visual bahwa yang bersangkutan masyarakat sudah melakukan pengesahan STNK. Pengesahan STNK ini berarti sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran SUDKLJ yang milik Jasara Harja. Dan itu secara digital. Jadi kita akan bisa lihat nanti JRK juga bisa berfungsi di situ untuk membaca barcode, QR code dari stiker ini nih, dengan menggunakan JRK. Berarti JRK ini akan diarahkan ke super apps kita, Pak, gimana? Sementara bagian daripada tools untuk menangani, membantu operasional, kemudian pelayanan Jasara Harja. Biarkan ke situ dulu, bahwa ke depan nanti ya kita akan lihat. Jadi JRK bukan hanya untuk mendeteksi bayar pajak atau apa itu ya, tapi juga bisa ke yang lainnya lagi. Oh, banyak fitur di dalam JRK ini, banyak sekali. Jadi misalnya kita sudah download JRK, kita akan bisa menggunakan fitur namanya perjalananku. Itu kita akan tahu di mana titik-titik yang harus kita hati-hati. Saya tidak mau mengatakan rawan kecelakaan ya, tapi hati-hati dalam berkendara. Kemudian nanti ada informasi mengenai di mana ada kalau misalnya tol, nanti ada rest area berapa jauh, pompa bensin ya. Bahkan kalau misalnya di jalan umum, arteri, itu ada informasi mengenai bengkel, ya. Dalam waktu yang dekat, kami detail juga, ya, itu yang kami masukkan nanti. Bahkan ya harapan saya juga sampai tambal ban pun dimasukkan, karena ini penting loh. Kadang kalau kecelakaan itu, bannya gembos, bocor, wah. Panik orang ini kan, ini gimana? Nah, kalau misalnya tahu, kita tinggal hubungin. Tolong datang ke sini. Nah, bayangin aja mobil bannya gembos, kita keluarkan bannya, mobilnya atau kendaraannya ditinggal, was-was juga kan? Nah, gitu, seperti itu. Dan itu yang kedua adalah kendaraanku sendiri. Kendaraanku ini adalah tujuannya fitur kendaraanku ini untuk sebagai alat remind, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sudah punya kewajiban melakukan pengesahan STNK. Ya. Kemudian kita bisa tahu jumlah mobil di kendaraan di rumah, semua jumlah kendaraan di rumah bisa dicatat untuk mengetahui pengesahan mereka. Bahkan ini bisa digunakan oleh teman-teman kepolisian ya untuk operasional.
pemeriksaan di jalan, apakah kendaraan ini sudah melunasi pajak atau belum, dengan mengetik nomornya. Jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba polisi itu berhenti di samping kita karena mereka gunakan JRCO di seluruh Indonesia, karena datanya itu ada sama kami. JRCO. Harus tepat waktu. Ya, sebaiknya begitu. Karena itu adalah kewajiban kita untuk pembangunan daerah dan juga untuk kepastian pelayanan santunan kepada masyarakat. Terakhir, terkait dengan visi misi Bapak dalam menjalankan sebagai manajemen dan teknologi informasi, terutama di tahun depan gitu Pak ya, 2020 itu ingin seperti apa sih Pak? Saya memang punya visi untuk di manajemen risiko dan teknologi informasi ini, yaitu mewujudkan perilaku budaya sadar risiko yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi yang handal guna menciptakan edit value. Ya. Nah, untuk ke sana kami akan membuat beberapa program, khususnya early warning system Pak. Jadi ini sangat perlu dalam kaitan penerapan manajemen risiko ya, sehingga kita bisa tahu dengan sangat cepat kemungkinan baik itu risikonya maupun mitigasinya berjalan atau tidak. Ini tujuan daripada program ini. Kemudian kami ini kan punya target yang dibuat oleh holding, karena kami casarannya kan berada dalam holding ya, dan targetnya itu tidak hanya pada jasa raja tetapi harus konsolidasi. Jadi termasuk kinerja daripada anak, sehingga risiko di anak pun itu kami harus tahu. Bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab ya. Jadi ada namanya risiko terintegrasi ya. Kami akan membuat satu sistem yang nanti bisa dimanfaatkan bersama-sama oleh anak perusahaan ya. Dashboard yang dalam bentuk dashboard, jadi mudah bagi mereka, dan kami juga mudah untuk mengetahui risiko yang ada di anak gitu ya. Salah satu langkah untuk itu adalah menugaskan ke jajaran supaya mereka melakukan evaluasi bersama dengan anak sampai pada level cabang ya, dan itu dilakukan rutin. Begitu juga ada laporan ya. Itulah yang kami akan buat. Kemudian dalam kaitan IT, target kami ya semua model bisnis jasa harja itu sudah digitalisasi. Jadi tidak ada lagi yang manual ya, dan semua terintegrasi, juga semua terintegrasi, tidak ada lagi yang silo-silo, sehingga mudah bagi kami untuk memonitor dan melakukan pengambilan keputusan. Dan juga cepat ya dalam di prosesnya. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang ketika ada kecelakaan lama untuk mengurus asuransi. Oh iya, betul. Sekarang bisa dalam hitungan menit gitu Pak. Jadi gini, untuk pelayanan kami ya, untuk pelayanan jasa harja, targetnya itu tercapai ya. Sampai kemarin itu untuk korban yang meninggal dunia di TKP, santunannya kami bisa bayarkan 1 hari 10 jam. 1 hari 10 jam. Artinya kalau misalnya meninggal hari ini jam 12.13, maka besok jam 13.00 itu santunannya sudah diserahkan. Ya, dan ini semua memang dengan digitalisasi. Kami tidak lagi melakukannya itu dengan manual. Ya. Itu dan untuk yang meninggal. Prosesnya pun cukup melalui digital ya. Iya, jadi bahkan untuk data ahli waris pun kami sudah kerjasama dengan Dukcapil. Tinggal masukkan nomor NIK, kami diberikan password dari Dukcapil untuk mengetahui siapa ahli warisnya, di mana alamatnya. Dan sebelum kami menyerahkan santunan, kami ada survei dulu. Surveinya pun online. Itu untuk meninggal. Kalau luka-luka, korban meninggal luka-luka, datang ke rumah sakit, sistem kami bangun, ya namanya Monika, monitor informasi laka. Petugas rumah sakit entry di programnya. Ini monitor informasi laka ini kerjasama antara jasa harja, BPJS Kesehatan dan kepolisian. Ya. Petugas rumah sakit
mengentry di programnya BPJS, kemudian nanti terkirim ke gadgetnya petugas Jasara Harja. Petugas Jasara Harja diberikan target paling lama 2 jam harus merespon notifikasi informasi dari rumah sakit. Kemudian paling lambat 1 kali 24 jam dia harus sudah membantu mendapatkan laporan polisi ya, untuk pembayaran santunan. Makanya tadi 1 hari sudah langsung selesai. Jadi 10. Kemudian untuk yang luka-luka itu tidak perlu 1 hari, hitungan menit seperti yang tadi sampaikan, 21 menit sudah bisa diselesaikan. Kalau sebelumnya masih lama Pak, berhari-hari. Ya. Dengan sistem yang ada, yang namanya Monika tadi, one stop service kami, masyarakat datang, entry, selesai, kemudian petugas kami melihat cari informasi ini sudah benar, langsung dibuatkan garansi letter. Ditangani. Kan kasihan masyarakat kalau datang ke rumah sakit dalam kondisi yang sakit masih dimintai uang jaminan. Orang kecelakaan nggak ada jaminan, nggak persiapkan diri. Nah ini mereka datang, garansi letter keluar, dirawat karena dijamin oleh Jasara Harja. Dan setelah itu mereka pulang, tidak perlu datang ke kantor Jasara Harja mengajukan santunan. Karena rumah sakit, dia nanti dengan rumah sakit ada berita acara untuk menyerahkan kepada rumah sakit menagih ke Jasara Harja. Jasara Harja tinggal transfer. Jadi Jasara Harja dengan klaiman dengan masyarakat sentuhannya itu tidak ada. Kita berusaha untuk mengurangi itu. Karena kalau itu dilakukan kan berarti kos ada, biaya perjalanan segala macam mereka harus keluarkan. Kami pengen targetnya biaya santunan Jasara Harja itu adalah utuh, diterima oleh korban, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Pokoknya korban itu memang harus dibantu ya. Iya, dan itu karena digitalisasi yang kami lakukan sampai saat ini. Oke. Mungkin ini ya percakapan santai kita. Jadi luar biasa ini pergerakan Jasara Harja melalui Pak Amos ini. Jadi Jasara Harja akan di bawah lebih fast gitu ya, lebih cepat, lebih sedikit dalam mengeluarkan kos gitu ya. Jadi Jasara Harja ini ke depan semoga lebih maju lagi. Amin. Semoga lebih cepat dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat, karena memang yang namanya korban mau bagaimanapun harus diutamakan gitu. Jangan malah diambil untung gitu ya. Iya. Tapi harus dibantu begitu. Oke, terima kasih Pak Amos atas waktunya. Kami ucapkan. Jadi lain kali kita akan bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain. Iya. Dan dalam tema yang lain. Oke, Pak Amos. siap. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.